Nyamuk merupakan makhluk yang Allah ciptakan sama seperti makhluk-makhluk lain termasuk manusia. Namun seringkali nyamuk dianggap hewan atau binatang yang sering mengganggu manusia, bahkan seringkali menjengkelkan manusia. Bunyinya yang begitu bising mengganggu istirahat dan tidur kita. Karena nyamuk ditakdirkan oleh Allah, sayapnya bisa mengepak 600 kali kepakan dalam satu detik. Sehingga wajar jika bunyinya begitu membisingkan kita. Bahkan gigitan nyamuk menyebabkan kulit kita menjadi ruam, bahkan menjadi gatal-gatal. Dan tidak sedikit justru gigitan nyamuk itu menyebabkan penyakit, menimbulkan penyakit, menghadirkan penyakit, penyakit malaria, penyakit demam berdarah, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan mungkin banyak yang kita tidak paham dan belum tahu. Sesungguhnya nyamuk merupakan makhluk Allah, binatang yang usianya, umurnya, waktunya hidup di dunia begitu singkat. Bahkan bisa jadi tersingkat di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Nyamuk paling lama usianya cuma 2 minggu atau 14 hari. Jadi rata-rata antara 10 hari sampai yang paling lama 14 hari. Sehingga sering kita ketika mendengar kata-kata nyamuk atau binatang nyamuk, yang ada dalam persepsi kita adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang membawa kemudaratan, hal-hal yang membawa ketidakbaikan. Padahal sejatinya nyamuk dihadirkan oleh Allah pun untuk memberikan pelajaran bagi kita sebagai manusia. Karena Allah berfirman dalam satu firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan semua ciptaan-Mu tanpa sia-sia. Semua ada maksud, ada tujuan, ada ibrah, ada pelajaran. Dan kami berlindung dari azab api neraka-Mu yang pedih ya Allah. Surah Ali Imran 191. Jadi sekecil apapun makhluk Allah yang namanya nyamuk, maka pasti dia memberikan ibrah dan pelajaran buat kita sebagai manusia. Mari coba kita pelan-pelan, ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, kita melihat sisi positif pelajaran apa yang Allah berikan kepada kita semua dengan hadirnya makhluk yang kecil yang bernama nyamuk. Nyamuk, ikhwan fillah rahimatullah, paling sedikit memberikan 3 pengajaran kepada kita. Pertama, nyamuk mengajarkan kepada kita untuk senantiasa konsisten, tidak pernah putus asa dalam bekerja, dalam berikhtiar, dalam mencari nafkah. Perhatikan nyamuk dengan usia yang cuma 2 minggu, 14 hari, tidak pernah letih, tidak pernah jemu, terus dia mencari nafkah, terus dia bekerja, terus mencari makan, terus mencari darah. Padahal umurnya cuma 2 minggu, cuma 14 hari. Bahkan ketika dia bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, mencari darah sebagai makanannya, nyawanya dipertaruhkan. Bisa jadi dia mati dimakan oleh cicak. Bisa jadi dia mati dimakan oleh katak. Bisa jadi dia mati karena dipukul oleh manusia. Dan bisa jadi juga nyamuk mati dalam proses dia mencari makan itu sendiri. Ketika darah sudah dihisap sedemikian rupa, sering kita jumpai mendadak nyamuk mati dengan sendirinya. Jadi dengan keterbatasan waktu dan umurnya, dengan segala resiko yang dia miliki, nyamuk tetap konsisten bekerja, berikhtiar, mencari nafkah, mencari makan. Nah, kita sebagai manusia diberikan umur oleh Allah 60-70 tahun, seringkali kadang-kadang umur kita, usia kita masih untuk bermalas-malasan, masih untuk berdiam diri, tidak sungguh-sungguh mencari nafkah, tidak sungguh-sungguh bekerja, tidak sungguh-sungguh beribadah. Maka nyamuk mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tidak pernah putus harapan untuk mencari rezeki Allah. Kita pun sebagai manusia penuh dengan kelemahan, kekurangan, tempatnya dosa, maka dilarang kita berputus asa dari rahmat Allah. Wasari'u ilal magfirati mir rabbikum warjannah arduha samawati wal ardu idat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kamu mencari ampunan Allah, jangan putus asa. Jangan menyerah, minta ampunan Allah, cari ampunan Allah.
karena Allah pasti mengampuni segala kesalahan kita. Jadi nyamuk pertama mengajarkan kepada kita semua untuk tidak pernah putus asa dalam bekerja, beramal, dan beribadah. Yang kedua, nyamuk mengajarkan kepada kita untuk berkontribusi, untuk memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Perhatikan nyamuk dalam fase larva, dalam awal-awal kehidupannya, siklus kehidupannya, larva mengeluarkan nitrogen yang bermanfaat buat ekosistem air, membantu ekologi air. Bahkan ketika sudah menjadi nyamuk dewasa, nyamuk berperan memberikan manfaat sebagai bagian dari siklus makanan hewan-hewan yang lain. Apakah itu katak, ikan, dan seterusnya menjadi siklus makanan buat hewan-hewan yang lain. Bahkan secara langsung nyamuk itu sendiri memberikan manfaat buat manusia. Berapa banyak dengan kehadiran nyamuk di tengah dunia, di dunia ini, timbul pabrik-pabrik obat nyamuk. Pabrik-pabrik obat untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Maka dengan hadirnya nyamuk memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, begitu pah manusia. Ketika diberikan umur, diberikan usia, begitu panjang umur kita 60-70 tahun, tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, seutama-utama manusia, sebaik-baik manusia, seafdol-afdol manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang bermanfaat buat orang lain. Jadi pertama, nyamuk mengajarkan kepada kita tidak pernah putus asa dalam bekerja, beramal, beribadah. Yang kedua, nyamuk mengajarkan kepada kita, sejatinya kita dihidupkan oleh Allah untuk memberikan manfaat buat orang lain. Seperti nyamuk memberikan pengajaran kepada kita, dia pun memberikan manfaat buat alam sekitarnya. Yang ketiga, nyamuk memberikan pengajaran kepada kita, jangan sekali-kali punya sifat sombong. Manusia, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, sulit untuk menghindar dari nyamuk. Sekuat apapun dia, sesehat apapun dia, tidak bisa menghindar dari gigitan nyamuk. Bahkan ketika dia sudah digigit oleh nyamuk, yang tadinya sehat menjadi sakit. Entah itu malaria, demam berdarah, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi manusia yang tadinya begitu tegar, begitu kuat, begitu sehat, dengan seekor makhluk Allah yang lemah saja, yang kecil saja, bisa dia menjadi lemah pun di hadapan Allah, menjadi sakit di hadapan Allah. Lantarannya nyamuk. Bahkan kalau kita ingat kisah-kisah para nabi, Raja Namrud yang hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, segala wilayah dalam kekuasaannya, bahkan orang-orang warganya dalam kekuasaan tangannya, dan dia mengatakan diri sebagai Tuhan. Sama-sama kita tahu dia pun mati atau dimatikan oleh Allah lantaran seekor nyamuk. Jadi perhatikan, sekecil apapun makhluk Allah, dia punya keutamaan. Sekecil apapun makhluk Allah, dia punya keutamaan. Dan sebesar apapun makhluk Allah, dia punya kelemahan. Jadi sekecil apapun makhluk Allah, dia punya keutamaan. Sebesar apapun makhluk Allah, dia punya kelemahan. Jadi jangan menganggap diri kita paling hebat, paling tinggi, paling berkuasa, paling mengerti segala sesuatu dibandingkan orang lain. Itu Allah mengajarkan, jangan bersifat sombong, jangan berlaku sombong dari pengajaran adanya nyamuk. Maka nyamuk mengajarkan kepada kita, jangan berlaku sombong. Kenapa? La yadkhulal jannah man kana fi qalbihi zaratin min kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam jannah, dalam surga, manusia yang sedikit saja dalam hatinya ada sifat sombong. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Allah mengajarkan kepada kita begitu banyak rahasia kehidupan dengan hadirnya seekor nyamuk atau makhluk Allah yang paling kecil yang bernama nyamuk. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.